Oke, kembali lagi dengan tutorial Rig yang sebelumnya sudah saya upload ya part satunya. Di sini kita akan membuat rigging sederhana yang nantinya akan diimplementasikan constraint berupa inverse kinematic di bagian kakinya. Oke, kita lanjutkan ya untuk video part 2-nya. Nanti itu setelah dari praktek rigging sederhana ini kita akan melanjutkan dengan menggunakan add-on Rigify. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedikit saya preview. Ini eh, file percobaan yang akhir dari implementasi rigging sederhana kita. Nah, nanti kita akan membuat eh, akhirnya itu seperti ini. Dia lengket ke karakternya dan sudah ada penerapan IK-nya kalau kita lihat. Nah, di sini juga sudah ada controllernya. Sorry, controllernya. Dan sudah ada arah dari controllernya ya, mengikuti arah depan. Nah, ini yang akan jadi capaian kita di praktikum part 2 ini. Saya memang lama baru mengupload ya. Oke, kita lanjut aja. Kita kembali ke file percobaan kita. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membuat root ya. Kalau ketika kita cobakan di pose mode, ini akan menggerakkan keseluruhan. Nah, namun ini saya bersadar kalau ini tidak ikut, harusnya ikut yang tulang di tangannya. Jadi kita balikan, bisa tekan pause, clear transform untuk membalikan semuanya. Nah, ini kita kembali ke edit mode. Kita harus parent ulang. Karena ternyata nggak ikut pada saat root ditransformasikan atau digerakkan ke depannya. Oke, kita pilih child bone-nya pertama kali, terus tekan shift ke collar dot L-nya, ke, ke collar L, kemudian pertama pilih child, kemudian parent-nya, Ctrl P, keep offset. Nah, sekarang kita tes di pose mode. Jadi, mode pose itu berguna untuk mengecek pose dan juga pada saat kita ingin menggerakkan atau menganimat. Sedangkan edit mode itu pada saat mode yang kita lakukan untuk mengontrol atau melakukan pengaturan pada bone-nya atau pada armature ya. Kita ke post mode, kita cek apakah sudah ngikut. Kita cek pilih di collar bone, rotate. Nah, ini sudah ikut. Undo, kita cek lagi untuk rootnya. Kita ke right orthographic. Nah, di sini kita cek. Oke, kalau sudah oke, sudah kerekam. Kita coba. Oke, sekarang sudah ikut semua ya. Nah, kita kembalikan lagi ke A, seksi A, klik A, pause, klik transform, on. Oke, kita kembali ke edit mode. Sekarang waktunya kita membuat, oh kita lihat file yang sudah jadinya. Saatnya kita mengaplikasikan IK atau istilahnya inverse kinematic ya. Supaya kita, kenapa perlu inverse kinematic? Nah, inverse kinematic itu sederhananya ya, teori secara sederhananya ketika kita melakukan di pose mode atau menggerakkan tulang, ketika kita satu-satu nanti menggerakkan tulangnya ini masuk dari forward kinematik ya. Nah, kita menggerakkan tulangnya satu-satu dari nanti ketika sudah lengket sama tubuh dari karakter atau tokohnya. Nah, sedangkan
Sedangkan kalau dengan adanya IK atau inverse kinematik, misalnya kita ingin menggerakkan controller kakinya di sini, kita cukup mengontrol satu saja, satu controller di sini namanya kita sudah pasang nih inverse kinematik bagian left. Nah, kita cukup menggerakkan satu kontrol saja untuk menggerakkan serangkaian atau chain, ya bisa bilang itu eh, sekumpulan dari atau serangkaian dari tulang kaki. Jadi kita cuma butuh satu controller untuk menggerakkan kaki ini secara keseluruhan. Jadi bukan lagi satu-satu, bukan lagi satu-satu bone kita atur kira-kira seperti itu. Tapi kita cukup lewat satu controllernya. Oke, kita kembali. Nah, di pose ini kita clearkan transform dulu sebelum kita membuat menambahkan IK. Nah, di sini kita ke edit mode, kita ke right orthographic. Pertama kali kita mau menambahkan nodul ya, atau bisa dibilang tambahan tulang atau bone. Di sini kita pilih dekat nomor tadi ini, E, tapi klik E, kemudian, nah ini kan posisinya ke segala arah nih, kita terus klik Y, supaya dia pas di sumbu I-nya. Di sini tertanda dengan garis kuning. Nah, ini jadi controller kita nantinya atau controller IK kita. Nah, di sini kita lihat ini kan nyatu. Kita tidak akan membuatnya nyatu dengan si tulang lainnya karena dia sebagai controller ya. Oke, kita back kembali ke posisi awalnya. Mudah-mudahan ini root nggak mengganggu ya. Nah, ini kita pilih, kita kasih nama tulangnya ik.l. Nah, nanti apa pengaruhnya kita perlu nge-rename? Ada L, kemudian ada R. Nah, nanti pengaruhnya pada saat kita mau menduplikasi untuk tulang di sebelahnya. Itu ngaruh pada saat kita melakukan automasi duplikasi. Jadi kita nggak perlu nanti ngedit satu-satu, kemudian kita terapin lagi IK-nya, tapi mending jadi satu chain atau satu serangkaian tulang yang setelah diaplikasikan IK, nah tinggal kita duplikasi untuk ke sebelahnya. Terus kemudian tinggal digerakkan ya, tanpa harus kita membuat IK ulang lagi untuk sebelahnya. Oke, nanti kita masuk ke part tersebut. Kita kembali ke right orthographic. Jangan lupa di save filenya. Nah, di sini untuk bond inverse kinematic.l-nya, kita ingin dia tidak terparent ya dengan tulang ini, atau kita mau disconnect kan, mau copot atau dia tidak nyatu lah intinya. Tekan Alt P, setelah pilih Alt P. Nah, di sini muncul untuk reparent karena kita mau dia terpisah. Oke, baik. Sudah terpisah ya, sudah disconnected. Nah, di sini sekarang kita mau eh, buat IK-nya atau inverse kinematic bagian tulang kaki kiri ini. Untuk menerapkan IK, kita ke pose mode. Nah, di pose mode ini pilih IK.L-nya atau tulang yang jadi controllernya. Pilih di sini shin, tulang shin. Tadi tekan shift ya. Jadi saya ulangi, ini IKL, tekan pertama pilih IKL, tekan shift lalu terus pilih berikutnya shin.l. Jadi dia eh, kita mau buat IK yang ngeling sama kaki ini di bagian tulang shin.l. Setelah itu kita terapkan Ctrl Shift dot C
Jadi dia Control Shift C, di sini terlihat, pilih inverse kinematic atau Shift Control C sama ya. Tadi saya sebutnya Control Shift C atau Shift Control C juga bisa. Nah, kita lihat ini sudah terbentuk ya. Tahu dari mana terbentuk IK-nya. Ini bisa kita cek, bisa kita pilih IK.L, kemudian kita terapin ke depan. Nah, kalau kita agak zoom out, dia ngikut nih. Mulai ikut ya. Nah, tapi kita tidak mau root ini ikut. Karena hanya yang kita inginkan terpengaruh itu hanya bagian kaki saja. Oke, kita A, seksi A, pause, clear turn from all. Kita balikkan ke posisi semula. Nah, di sini karena sudah terbentuk IK-nya, kita ke bond constraint properties. Nah, di sini ini kan sudah terbentuk nih. Kalau kita klik si sin L, di sini sudah terbentuk IK-nya. Nah, kita mau dia tidak ikut root-nya. Jadi kita tambahkan di chain length, mana sih yang mempengaruhinya. Jadi kita nggak mau ini terpengaruh. Kita tambahkan 2 di chain length. Nah, sekarang kita lihat pada saat kita geser ke depan, jangan lupa di save. Nah, dia tidak ikut lagi nih root-nya. Itu yang memang kita mau harapkan. Oke, oke. A, kita create transform lagi. Kita kembali ke Shin L. Nah, di sini kita perlu mengatur mana bagian IK yang harus kita lock ya. Jadi kita nggak mau terpengaruh di bagian Y sama Z. Kok kita lihat di sini, kita lihat dari sumbunya. Untuk si sin L, di sini kan kita lihat nih Z ke depan, Y itu ke atas ya. Jadi kita lock untuk di bagian Y dan Z. Ini sebenarnya ada pertanyaan kenapa sih kita perlu lock Y dan Z? Ini pertanyaan yang ada sesi tersendiri untuk menjelaskannya ya. Jadi sederhananya tulang kaki kita itu kita mau bergeraknya atau terbatas di gerak tertentu ya. Nah, ini pada saat kita tekuk seperti ini naturalnya kaki kita itu bergeraknya seperti ini atau ada batasan untuk tulang kaki yang geraknya eh, bisa dinaikkan dan juga ke depan seperti ini. Nah, itu kenapa kita perlu lock sin apa di bagian tadi sin L-nya kita lock di bagian X sama Z-nya. Ini udah bukti terlock. Kalau sudah abu-abu gini, itu berarti sudah terkunci. Oke, kita kembalikan lagi. Seksi A, pause, clear transform. Nah, kalau sudah kita lock bagian sin L-nya, sekarang kita cek. Ini pada saat kita gerakkan ke depan, terus juga kita naikkan. Nah, ini ada kayak kejadian gini. Kayak kaki ke flip ya bilangnya atau kelipet. Kenapa sih pada saat kita naik ke atas kontrolnya harusnya kan nggak ada ya kaki manusia ini normalnya gini. Nah ini nggak boleh. Gimana cara kita menghindari agar dia nggak tiba-tiba ke flip ke tekuk gini? Itu kita harus buat namanya istilah pole target yang nanti jadi patokan dari controller IK ini supaya dia nggak ngeflip ke belakang. Tuh. Ke A, kita kembalikan ke on. Dan sekarang kita buat all targetnya. Oke, kita cek. Jadi sudah di lock di bagian sim L. Sekarang kita buat all targetnya. Di edit mode, kita pilih eh, tulang ini atau nodul ini ya. Terus ini kita E.
Nah, kita mau, kan ini jadinya kesegar arah kita Y, karena mau ke sumbu Y. Jadi pada saat kita extrude, terus kita klik Y, dia langsung mengikuti sumbu kuning ini, sumbu Y. Langsung tegak lurus ya, atau teralign. Oke, lalu kita implementasikan. Nah, ini kita tidak mau dia lengket sama tulangnya, tulang deformasinya atau tulang yang akan menggerakkan tubuh nanti. Karena ini sebagai controller juga atau sebagai pol. Kita back, kita undo, Ctrl Z. Ini kita alt P, kita disconnected, kita copot dari eh, rangkaian tulang ya, clear parent. Karena kita mau jadikan dia pol. Nah, kita majukan ke depan. Nah, ini kita mau nanti ini ngelink dengan si IK ini ya. Nih, kita ke pose mode. Ini jangan lupa di rename. Namanya pol.l. Nah, ini kalau sudah kita ke pose mode, kita kembali ke IK. Nah, setelah ini pol target kan sudah terisi nih, sudah kita buat. Kita mau ini scene.l yang ngelink ke pol target kita supaya tadi tidak terjadi yang seperti ini tadi. Dia kalau kita gerakkan dia kayak tek ke atau ke flip ke belakang. Kita nggak mau seperti itu ya. Ini kita di sini post target kita isi dengan armature. Bone-nya siapa? Kita pilih pole yang sudah kita buat. Pole.l. Nah, kita lihat di sini ada error miring tulang kakinya nih. Atau dekat area, keyboardnya, dekat area mata kaki. Nah, gimana cara perbaikinya? Kita di sini bisa atur di pole angle-nya. Ini sebenarnya error yang dari tutorial YouTube eh, luar yang saya tonton juga. Ini familiar terjadi, tapi kita bisa atur kembali ke seperti semula. Nah, ini pole angle-nya kita bikin, kita perkirakan dia posisi semulanya itu sekitar berapa. Nah, ini kisarannya kalau kita lihat ya di 90 derajat. Atau kalian anggap dia di 88 misalnya seperti ini. Nah, ini boleh. Atau 85 misalnya. Perkiraannya 85 atau 90 bisa. Kalau kalian mau. Kenapa juga nggak masalah. Oke ya, ini perkiraan eh, posisi tegak lurus dari pol L-nya nih. Oke. Ini kalau kita ke front, ortografik di sini nih, polnya pas di tengah-tengah sini. Tengah-tengah lututnya. Oke, kalau sudah, dan sudah balik nih. Sekarang kita coba cek. Coba di save. Kita cek di sini. Kita naikkan di bagian IK controllernya. Kita cek. Nah, dia sudah tidak oke. Nah, dia ke belakang. Kenapa? Dia masih keplip karena ini pada saat dimajukan, dia melewati pole targetnya atau posisi dari eh, target depannya. Makanya dia akan ini, si tulang lututnya akan ngikut ke polnya. Nah, ini kalau kita geser, nah, karena dia, oke. Nah, itu yang mau kita lakukan. Jadi ini akan selalu ke depan atau mengikuti arah targetnya. Tapi kalau misalnya saya geser ke belakang, nah ya dia juga geser. Tapi kita mau posisi pole target ini ya di depan, selalu ikut di depannya. Bagaimana supaya selalu ikut se seirama dengan si IKL kita parent. Oke, jadi kita A lagi, create transform all.
kita mau parentkan si all target ini dengan si IK ini. Jadi ini akan ngikutin kemana gerak dari IKL. Itu di edit mode. Jangan lupa di save. Di sini pilih poll.l-nya atau menjadi poll target. Shift IK-nya. Terus kita Ctrl P, keep offset. Oke, pada saat kita cek di pause mode, nah dia tidak perlu kita geser-geser lagi. Nah, dia akan auto ngikuti ya. Sorry, ini Rekopo saya hidup. Hmm. Dia eh, akan ngikutin dari si IK kita ini, kontrolernya. Jadi tidak ada eh, khawatir untuk terflip lagi. Karena kita sudah punya poll targetnya. Oke, kalau sudah kita post, kita seksi all dulu. Post, return from all. Nah, save. Oke, ketika kita sudah eh, membuat poll target, sekarang waktunya kita cek di bagian Pervis controller ya. Kalau pertanyaannya apa sih itu Pervis? Saya juga sambil searching ya. Pervis itu kalau di ini sambil belajar biologi ya, rangka. Ya, pelvis ini batang tubuh bagian bawah berada di abdomen atau paha. Dan dia di daerah tengah-tengah antara panggul manusia nih, rangka panggul, rongga. Jadi dia daerah batang tubuh. Berada di antara, berarti di tengah-tengah ya. Itu eh, definisinya secara teori. Oke, kita balik. Nah, di sini kita cek ketika eh, si controller, kita agak zoom in, si pelvis control ini mau kita tes di pose mode geraknya. Nah, ini tulang bawahnya ke bawah harusnya kan kalau kita berdiri nih manusia, pada saat kita ingin jongkok, kaki kita ke bawah itu enggak turun kayak gini. Tapi dia tetap di posisi stay, tetap menapak. Oke, kita pause, kita transform. Caranya adalah kita ke edit mode, kita di tulang foot.l ini kita disconnect-kan, kita copot koneksinya. Ini klik foot L-nya, terus Alt P, clear parent. Jadi kita mau ini copot ya. Oke, untuk ngecek dia copot, kita Ctrl Z lagi. Sekarang kita ke pause mode, kita cek di sini. Oke, nah pada saat pose jongkok dia sudah tidak terikut lagi. Tapi ada problem. Pada saat dia lompat, kenapa kakinya copot? Nah ini nggak benar juga nih. Oke, kita kembalikan. Pause, clear transform all. Dan juga pada saat cek di ik.l, nah copot juga. Nah ini nggak benar. Tapi ingin ke arah benar ya. Oke, kita back. Nah ini caranya kita lengketkan dia atau koneksikan dia atau lokasinya dia kita kopikan ke si scene.l ini. Karena dia jadi IK-nya tadi kan tumpuan IK. Nah jadi caranya kita klik footnya terlebih dahulu, shift, pilih scene, Ctrl Shift C, copy location. Nah, sekarang kita cek apakah sudah benar ketika kita turunkan. Oke, ini sudah benar. Oke, ini masih tidak ngikut ya. Nah, ini ada kekeliruan ini. Oke. Nah, ini salah urutan ini. Oke, harusnya ini dulu scene.l-nya, shift, put,
Terus shift C, copy location. Nah, ya betul. Jadi saya tadi salah urutan. Jadi undo yang harusnya itu kita lakukan dulu bukan putnya dulu baru tulang sinnya atau tulang keringnya, tapi harusnya sinnya dulu, tulang keringnya, shift, baru foot, control shift C, copy location. Nah, posisinya dia pindah ke atas nih, tapi kita geser di head tail ini, di bagian foot L ini, di bagian constraint, head tailnya ini kita geser jadi satu untuk mengembalikan dia ke bawah. Oke, setelah kita jadikan satu, nah sekarang kita coba. Nah, dia sudah ikut, nggak kayak tadi, copot. Nah, sekarang kita cek lagi. Oke, dia sudah tidak masalah juga. Nah, dia sudah ikut ya. Ini kenapa tidak ikut? Nah, tidak masalah karena ini kontrolernya ya. Tapi serangkaian tulang pembentuknya harus ikut. Oke, oke, sudah benar. Jadi ini yang benarnya seperti ini ya. Nah, dia sudah ikut ketika dia dikembalikan ke posisi semulanya. Post clear transform all. Ini juga pas kita jongkok sudah tidak ada masalah lagi. Nah, tulangnya jadi bisa ikut. Oke, kita balikan ke clear transform all. Nah, selanjutnya kita save, kita cek di sini. All target. Oke, kita cek di sini sudah armature, arahnya ke pole L, iterasinya sudah, copy location sudah, ini pun sudah ikut. Nah, cuman ada satu ya, harusnya ke ini ngikut ke rootnya. Jadi ini kita ke edit mode, ini si tulang dari, oh kita lihat tulang dari pol.l, kontrol pol.l, kita shift ke root, kita mau parentkan dia, keep offset. Supaya pada saat digeser rootnya semua ikut. Oke ya. Ini juga, ini si IK-nya, shift ke root, control P, it's shift, jangan di post mode, edit mode, saya lupa. Oke, ini IK.l dipilih dulu, shift, root, control P, keep offset. Nah, jadi pada saat di post mode, dia sudah ikut keseluruhan. Karena itulah fungsi root, yaitu menggerakkan keseluruhan tulang deformasinya. Tulang selain kontrolernya. Oke. Kita balikan pose awalnya. Nah, kalau sudah kita save, kita ke depan lagi nih, ke front orthographic. Kita cek sebelum kita menduplikasi untuk bagian tubuh sebelahnya atau di bagian right. Kita cek apakah sudah terdefinisi semua namanya, L-nya, order L. Nah, ini ternyata ketemu nih. Bagian lengan, tangan ini belum terdefinisi nih. Nah, ini nanti jadi pengaruh pada saat kita duplikasi, dia tidak akan terbentuk sebelahnya karena dia tidak kenali. Jadi ini tuh akan dikenali nantinya pada saat kita otomatis duplikasi secara otomatis. Nah, jadi harus kita definisikan dulu. Kalau nggak didefinisikan, ya ini nggak akan terjadi duplikasi ke sebelahnya. Tidak dikenali oleh program ini ya. Atau si Blender ini nggak dikenali. Oke, kita kasih nama dulu. Ini jadi upper arm dot L. Kalian silakan rename sesuai penamaan kalian mau pakai bahasa Indonesia. Cuman harus tertata ya supaya mudah dikenali. Di sini lower arm dot L. Selanjutnya ini hand dot L.
Sudah? Nah, oke. Kita cek lagi sebelum kita duplikasi untuk tulang sebelahnya. Di sini, di edit mode, apakah sudah benar namanya? Oke, kita ke pause di sini untuk kontrolnya. Oke, sudah ikut. Oke, kita cek lagi kalau polnya kita geser, apakah dia sudah berarah dengan baik. Oke, ini seperti kita menggerakkan lutut kita ya. Kalau misalnya posisi kakinya tetap stay, tetap pada posisinya, tapi kita ingin mengarahkan lutut kita ke arah pol targetnya. Oke, ini sudah tepat ya. Oke, terus kita coba lagi untuk IK controllernya. Oke, tekuknya sudah sesuai dengan pol target. Oke, oke kita A, pause, create transform all. Kita mau duplikat sekarang. Jangan lupa di save. Nah, kalau sudah yakin semua IK kita, jadi tadi ceknya adalah di bagian tulang kering ini atau sin.l sudah terbentuk IK-nya dari IK controller yang kita buat di bawah ini. Di bawah ini, nah ini kita bisa lihat sudah terbentuk, polnya juga sudah terbentuk. Untuk angle-nya sendiri kita sudah sesuaikan tadi yang berpindah rotasinya, terus chain length-nya mana sih yang pengaruh supaya pada saat kita gerakkan si root ini tidak ikut, itu sudah kita cek di chain length. Ini kita pause, kita confirm all. Oke, kalau sudah, sekarang waktunya kita duplikasi ya. Kita ke tampak depan. Oke, pastikan lagi pause, kita confirm all. Nah, kalau sudah, dari IK sudah parent ke root, sudah penamannya sudah tepat, sudah terisi semua untuk bagian kanan yang kita mau duplikasi yaitu yang bagian semua yang eh, ada LL-nya nih. Karena kita mau duplikasi ke sebelah kiri ya. Kita mulai dari atas, collar, shift, tekan shift ya, collar, arm, upper arm, lower arm, hand, pelvis, terus di sini tulang paha, tulang kering, terus di sini juga ini ngikut CIKL, ini foot L dan ini untuk tuh apa sih bilangnya ya jari kaki ya. Oke, semua yang L itu kalian pilih seperti ini dan jangan tekan shift. Nah, ditandai dengan biru. Oke, kalau sudah kita ke kita cari namanya itu symmetrize. Nah, itu adanya di edit mode. Jadi di pose front sudah kita pilih semua yang L, kita ke edit mode, kita cari symmetrize. Kita mau duplikasi. Klik. Nah, nih, oke dia jadi terduplikat ya. Kita geser ke sebelah. Nah, kok kita lihat pada saat dia terduplikasi, di sini jadi auto ngikut parentnya semua. Nih, kita lihat dari garis putus-putus ini yang menandakan parent hubungannya. Nanti jadi auto ngikut ya. Nah, jadi terbentuk semua. Tanpa kita harus ngulangin lagi langkah yang sebelumnya. Itu sangat tidak, bisa dibilang tidak efisien ya dari sisi proses. Nah, ini kita posisikan sesuai tempatnya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang jangan lupa di-save. Kita cek nih, benar atau enggak ya. Pause mode. Oke, tadi ada oke, pause mode, clear dan on. Nah, ternyata
ada yang terlewat nih. Saya lupa menduplikat si ini, pol L-nya. Tapi tidak apa, ini caranya kita klik saja karena kita udah lupa tadi ya. Terlanjur edit mode ke pol.l, armature, kita symmetrize. Nah, tujuannya apa? Supaya nih yang satu ya, yang si kita dari tempat apa? Yang satu punya si right-nya, sisi kanannya itu tadi kan lupa terduplikat ya, lupa terseleksi sama kita. Ya, kita posisikan pas di tulang lututnya. Ini. Oke, sudah kita cek di pose mode. Nah, ini karena tadi kita lupa menduplikat, karena kita lupa menduplikat si Paul, jadinya nih dua-duanya ngikut. Harusnya nggak boleh seperti ini. Jadi kita back saja, kita undo, kita ulangi. Dia nggak boleh ikut dua lutut ke satu Paul, itu nggak boleh. Harus punya Paul masing-masing. Oke, kita undo aja. Nah, nah ya, seperti ini. Oke, kita jangan lupakan ini. Jadi memang begitu, saya kejadian lupa. Ya hanya manusia biasa ya guys. Oke, ini jangan lupa dipilih. Oke, pause mode-nya sudah tepat, edit mode. Nah, semua yang ada LL-nya itu dipilih. Kita pastikan lagi. Oke, ini sudah. Kita ke armature, kita ke symmetrize. Nah, sekarang kita ke front orthografi kita arahin. Di sini sudah terbentuk ya. Nah, ya ini. Saya. Nah, kita cek ke pause mode. Sekarang kita cek apakah pol ini berhasil pengaruhi sebelahnya. Nah, itu dia. Jadi, tadi ketika kita melakukan kesalahan, tadi saya kesalahannya adalah saya lupa menyeleksi si pol L-nya ya. Jadi pada saat duplikasi dengan fitur symmetrize, jadinya untuk dua tulang kering ini punya satu pol target dan itu tidak boleh karena masing-masing harus punya pol targetnya. Nah, jadi pada saat kita pun lupa kita duplikat di edit mode, nah itu ternyata juga ngaruh. Dia tidak terkoneksi ke sini. Kenapa ya? Karena memang pada saat kita symmetrize-nya harus dari awal semua L-nya. Karena ada fungsi program yang tidak teraplikasikan tadi ya, makanya dia ini ngelingnya hanya ke sini. Jadi di sini yang dikenali itu kenapa tadi ke sini ya dia dua ini ke sini. Nah ini dia kenali adalah bukan pol.r tapi pol.l. Kita bisa juga tadi nggak ngulangin langkahnya, tapi tinggal kita ganti pada saat kita duplikat yang lupa, ini pol L-nya kita lupa, kita duplikat, terus di bagian tulang kering untuk tulang kering R-nya, ini kita bikin pol target untuk bondnya ini pol R, bukan pol L. Makanya dia ngikut ke pol L. Ini kalau nggak percaya nih, kita cek. Jadi tadi tuh kejadiannya adalah ke pol L. Nah, makanya pada saat begini dia ngikut ya dua-duanya. Jadi ini salah. Jadi yang benar adalah tadi ya caranya kita bisa undo kalau misalnya kalian semua punya unlimited undo. Nah, sedangkan di sini eh, bisa juga dengan cara si ini si tulang kering airnya bondnya kita ke arahkan pol dot R. Oke. Nah, yang seharusnya memang seperti ini. Jadi kita ke front orthographic, kita posisikan bahwasanya dia tegak lurus seperti ini. Nah, ini ya normalnya ya. Oke, kita kembalikan A, pose, create and form all. Oke, kita save. Nah, sekarang kita cek rootnya. Apakah kita kan kita gerakan semua ngikut ya. Oke, ini benar.
Jadi root ini akan menggerakkan keseluruhan dari si controller dan juga deformasi tulangnya. Kita pause, kita out. Nah, cuman ini kan nggak enak dilihat ini polnya nih kegedean gini. Kita mau membuatnya itu seperti sebelah ini. Ada viewport display-nya atau penampakan dari controllernya itu bentuk circle atau garis seperti ini ya. Biar enak diatur oleh si animator nantinya. Nah, kita ke Blender, kita buatkan di, kita cek dulu ya. Oke, ini pause mode. Oke, sudah. Oke, ini sudah ikut semuanya. Ah, Create tempo all. Sekarang kita buatkan. Kita ke object mode, save dulu. Kita mau tambahkan circle. Add circle. Jadi kita geser. Terus kita add lagi. Terserah ya mau bentuknya seperti apa. UV sphere. Segmennya kita kurangi. Karena ini cuma untuk jadi hmm, eh, pemandu aja. Oke, saya boleh seperti ini. Nah, oke. Kita geser ke sebelah. Oke. Nah, kita sekarang ke pose mode. Jangan lupa di save. Kita cek di masing-masing dari peran controller bondnya. Di sini terus kita ke bagian bond properties, keyboard display. Oke, kita cari custom object. Nah, jadi custom object ini kita nggak mau bentuknya seperti ini, seperti bentuk armature ini. Kita mau dia nanti mengikuti dari bentuk objek circle dan bulatan atau sphere yang kita buat. Custom object, kita pilih circle. Oke. Ini juga untuk di belakang ini, untuk masing-masing dari eh, controller IK-nya, baik right to left, pilih dua-duanya, custom M-nya circle. Oke, ini nggak ngaruh ya, circle. Oh, kalau mau ngaruh nih, oke kita undo ya. Ini jangan lupa tekan Alt. Kan udah pilih dua, Alt, ditahan, custom object, circle. Nah, jadi auto ngikut keduanya. Kalau kamu nggak tekan Alt, dia nggak akan ngikut keduanya. Oke, mana lagi? Ini juga di pelvis controller. Ini juga mau kita buat custom objeknya circle supaya mudah kita ngaturnya nanti. Oh, nggak berbentuk tulang-tulang tadi ya. Nah, ini juga dua-duanya kita seleksi polnya. Jangan lupa Alt, tahan, custom object, pilih circle. Sorry. Pilih seleksi keduanya, tekan Alt, custom object spare. Nah, scale, oke, sorry. Nah, ini juga mau scale, jadi kita tekan Alt, selagi keduanya masih terseleksi, oke, kita kecilin. Nah, jadi inilah yang nantinya jadi pole targetnya. Sorry. Alt, oke, kira-kira seperti ini. Jadi kalau mau kecilan, ya digedein dikit. Nah, sisanya ini di object mode, jangan lupa di save. Ini kita bisa hide. Si spare ini kita hide, circle bisa kita hide. Oke, ya ini sudah jadi ya IK sederhana kita dan FK-nya. Oke, kita coba di klik tulangnya, kita coba pause mode. Apakah sudah terimplementasi semuanya? Oke, ini sudah ikut ya semuanya. Back, poll-nya kita cek. Oke, ikut. Dan juga back. Terus kita ke ini, ke pelvis controller.
Pas kita jongkok, oke, tidak ada pengaruh ini ya, sudah betul sesuai natural gerak pada umumnya. Back, ini juga, oke, kita majukan. Nah, jadi nanti animator itu menggerakkan sesuai dengan eh, viewport display atau controller yang kita buatkan lewat si circle ini. Oke, sebelahnya juga. Oke, kita A, create transform all. Nah, sekarang waktunya kita lengketkan ke konsep, kita lengketkan ke bodinya. Jadi, kita ke object mode, kita pilih body base human, shift, tulang. Jadi, pilih bodinya dulu, terus pilih shift, selanjutnya kedua pilih tulangnya, Ctrl P. Kita mau lengketkan dia ke badannya, artinya tulangnya udah nggak lepas lagi sama badannya. Jadi nanti ngikutin tulang itu, yaitu tubuhnya akan terdeformasi, kan terbentuk sesuai eh, peletakan dari tulangnya. With automatic weights ya, pilih. Oke, setelah dipilih automatic weights, kita cek di pose mode apakah sudah berhasil. Nah, di sini kita pilih salah satu ya untuk tulang lower arm. Jangan lupa di save. Oke, dia sudah ikut. Oke, mari kita cek keseluruhannya. Keseluruhannya. Nah, ini dua tangannya sudah ikut. Ini sudah ikut. Coba ini lagi, bodi tengahnya. Oke, udah ikut. Udah untuk leher. Oke. Nah, nanti memang masih ada langkah lagi namanya weight pain. Jadi kita akan mengecat bagian tubuh yang terpengaruh oleh tulangnya. Nah, ini kan nggak bisa satu-satu nih. Kenapa? Karena ini sudah terhubung dengan si IK tadi. Jadi kita hanya menggerakkan controllernya saja. Ini. Oke, maju ke depan. Ini kan bisa buat posenya nanti. Nah, ini kan dia miring gini. Nah, ini kalau kamu mau supaya nggak miring, polnya kamu geser. Nah, jadi tuh nggak animator tuh nanti ngikutin polnya ini ketika membuat geraknya ya. Ngikutin dari pol target. Oke, anggaplah posenya kira-kira seperti ini. Oke, ya, sederhananya seperti ini. Atau gaya pahlawan bertopeng ya misalnya, Koala Shinchan. Oke, misalnya seperti ini. Dan dia bersiap-siap. Ya, pose siap-siap menendang bola. Ya, sekian. Nah, kalian silakan atur posenya sesuai. Ini terbalik harusnya. Silakan kalian sesuaikan posenya nanti sesuai keinginan kalian. Nah, ini inverse apa penerapan inverse kinematik dan juga FK-nya. Nih, yang satu-satu gini itu FK. Jadi kita ngatur tulangnya satu-satu. Oke, sip. Nah, ini floatnya kita cek. Oke, sudah ikut ya. Oke, sekian dari tutorial kita kali ini. Kita sudah menerapkan IK sederhana, constraint inverse kinematik sederhana, dan juga eh, forward kinematik. Satu-satu tulangnya kita geser, dan juga beberapa controller. Nah, inilah rigging sederhana untuk pemula ya. Nah, nanti memang ketika nanti membuat gerak yang lebih kompleks, silakan kalian modif lagi, penerapannya tetap sama, mungkin ada beberapa tambahan lagi,
Nah, itu kita bisa menerapkan add-ons kalau ingin kompleks ya. Kalau nanti di studio itu lebih eh, kompleks lagi geraknya, misalnya seperti gurita. Nah, itu akan lebih banyak lagi untuk riggingnya. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.